Persib Bandung akan menghadapi Malut United dan ini akan menjadi laga dengan misi balas dendam. Karena di putaran pertama Persib Bandung kalah 2-0 dari Malut United. Dan apakah di laga hari Jumat nanti Persib Bandung bisa membalaskan kekalahan di putaran pertama, atau justru Malut United lah yang berhasil mencuri poin dari kandang Persib Bandung? Wah, menarik teman-teman ya. Dan tentunya selamat datang lagi di channel JPRH. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan tombol like-nya. Dan jangan lupa tuliskan prediksi kalian tentang laga Persib Bandung berhadapan dengan Malut United. Oke, jujur saya sudah sangat tidak sabar gitu ya, ingin menyaksikan dan menonton pertandingan ini. Karena laga ini sangat begitu spesial ya. Bahkan laga ini gak cocok gitu ya dijuluki sebagai laga super big match. Yang ada hanyalah laga super spesial. Karena saking spesialnya, selain ya mempertemukan kedua tim yang berada di papan atas saat ini, juga laga ini syarat dengan emosional. Oke, kita lihat dulu tentunya ya statistik 5 pertemuan terakhir dari kedua tim di BRI Super League. Persib Bandung di 5 laga terakhir di BRI Super League berhasil memenangkan 4 kali pertandingan dan hanya 1 kali seri. Dan yang luar biasanya adalah Persib Bandung sampai dengan pekan ke-19 ini, Persib Bandung sudah berhasil clean sheet dalam 11 laga. Itu artinya Persib Bandung hanya kebobolan dari kurang lebih 8 laga. Tentunya ini merupakan statistik yang sangat luar biasa. Dan satu lagi teman-teman, ketika Persib Bandung bermain di GBLA ya, di BRI Super League, Persib Bandung hanya kebobolan 1 gol, yaitu ketika berhadapan dengan Borneo FC lewat gol Vinicius. Nah, jadi di teman-teman ya, Persib Bandung benar-benar sangat kuat sekali ketika bermain di kandang. Meskipun produktivitas gol mereka itu tidak sebanyak Malut United, namun ya kekuatan mereka ketika bermain di kandang ini benar-benar menakutkan ya. Nah, sedangkan untuk Malut United di 5 pertandingan terakhir di BRI Super League, mereka hanya 3 kali menang dan 2 kali kalah. Kekalahan terakhir mereka yaitu ketika berhadapan dengan Bayangkara FC di stadion mereka sendiri atau di rumah mereka sendiri. Nah, jadi secara pertemuan nanti ini Malut ini agak sedikit nervous kayaknya gitu ya, karena selain mereka kalah di laga terakhir, juga ya mereka akan berhadapan dengan Persib Bandung yang mana hanya kebobolan 1 gol ketika bermain di kandang dan juga akan diteror oleh Bobotoh. Wah, ini tentunya kalau gak kuat mental gitu ya, wah ini udah ya, kalau gak kartu kuning, kartu merah itu pasti gitu. Karena secara tekanan, pressure ya, bukan hanya dari pemain, dari penonton pun itu pasti akan tinggi sekali. Oke. Sedangkan klasemen saat ini Persib Bandung tetap berada di puncak klasemen di peringkat pertama dengan 44 poin. Sedangkan Malut United berada di peringkat keempat dengan 37 poin. Artinya secara poin ini berselisih kurang lebih 7 poin. Cukup jauh memang ya. Namun hasil akhir pertandingan nanti ini akan sangat menentukan. Kalau Persib menang, tentunya gap poin dengan Malut itu akan semakin jauh. Namun sebaliknya, ketika Malut berhasil menahan imbang atau bahkan mengalahkan Persib, justru lah ya akan semakin menipis. Dan bahaya gitu ya, kalau Persib Bandung kalah, wah ini bahaya gitu ya, karena akan bergantung terhadap hasil pertandingan yang lain, yaitu Borneo dan Persija Jakarta. Nah, sedangkan secara head to head ya, ketika Malut United berada di kasta sepak bola tertinggi di Indonesia, Persib dan Malut itu sudah bertemu sebanyak 3 kali gitu ya teman-teman. Nah, dari 3 kali pertemuan tersebut, Persib Bandung menang 1 kali dan Malut United menang 2 kali. Nah, artinya dari 3 kali pertemuan tersebut, kedua tim ini selalu mengalahkan dalam setiap pertemuan ya. Kita tentunya masih ingat tuh di musim kemarin ketika Persib bermain di kandang menghadapi Malut kalah. Namun ketika Persib bertandang ke kandang Malut, Persib lah yang kalah. Nah, kemarin pun di putaran pertama ketika Persib bertandang ke kandang Malut, Persib justru yang kalah. Nah, apakah di laga nanti akan dimenangkan oleh Persib Bandung ataukah oleh Malut United? Tentunya silakan ya kalian tuliskan di kolom komentar. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, laga ini merupakan laga yang sangat emosional karena di Malut United terdapat para mantan pemain Persib. Ada David Da Silva, ada Ciro Alves, ada Tyrone Delpino, ada Gustavo Pranka, bahkan ada Dimas Derajat. Ya, yang mana David dan Ciro khususnya itu membawa Persib juara back to back 2 kali berturut-turut. Kalau Tyrone Delpino dan Gustavo Pranka itu kan juara kedua kalinya. Namun yang paling berat kayaknya gitu ya menurut saya adalah bagi David dan Ciro. Karena untuk datang ke Gelora Bandung Lautan Api itu akan membawa mereka ke nuansa nostalgia gitu ya. Wah, mereka akan ingat ketika disanjung-sanjung Bobotoh, akan ingat ketika dinyanyikan Bobotoh, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini merupakan laga yang sangat emosional gitu ya bagi David dan Ciro. Dan awas teman-teman, ini Persib harus hati-hati karena
David dan Ciro itu merupakan, bisa saya katakan, sebagai penggendong Malut United saat ini. Karena sampai dengan pekan ke-19 ini, David da Silva sudah mencetak 9 gol bagi Malut United. Ciro Alves sudah mencetak 8 gol bagi Malut United. Bahkan Ciro pun adalah pencetak assist saat ini terbanyak ya di Malut United. Bahkan Tyrone Del Pino pun saat ini sudah mencetak, kalau nggak salah, 4 gol. Gustavo Franca kalau nggak salah sudah mencetak 2 gol. Nah, jadi ini Persib harus hati-hati, jangan sampai dibobol oleh mantan. Waduh, jangan sampai ini saya yakin akan menjadi atensi khusus gitu ya dari Boyan Hodak kepada para mantan pemain Persib ini. Karena bagaimanapun secara fakta, secara statistik mereka ini masih berbahaya meskipun David dan Ciro itu sudah berumur. Namun tentunya performa mereka masih bisa diperhitungkan. Nah, dan untuk prediksi line up dari Persib Bandung, saya bercermin dari kemenangan Persib atau line up Persib ketika berhadapan dengan Persis Solo. Di posisi penjaga gawang tentunya tetap akan menurunkan Teja Pakualam, ya kan, karena nggak ada alasan yang lain gitu ya untuk Persib tidak memilih Teja Pakualam gitu. Selanjutnya, Patricio Matrikari dan Federico Barba saya rasa akan kembali diduetkan di posisi center back. Karena gini loh teman-teman, ketika Matrikari dan Jolo Cesar gitu ya, itu kelihatan ada ada kekurangan dalam hal komunikasi. Nah, namun ketika Barba dengan Matrikardi, wah ini rapih banget. Coba kalian lihat aja di laga melawan Persis Solo kemarin. Ya meskipun ada 1-2 yang memang tidak berhasil dicegah, namun secara keseluruhan duet Matrikardi dan Federico Barba ini benar-benar top sekali. Selanjutnya di posisi back sebelah kanan gitu ya, itu tetap akan menurunkan Kakang Rudianto. Namun saya nggak tahu gitu ya, apakah Kakang Rudianto itu sudah kembali dari cutinya gitu ya, karena kemarin kan sempat menikah tuh. Kalau misalnya Kakang tidak ada pun saya rasa akan menurunkan Robby Darwi. Dan untuk posisi back kiri atau back sayap kiri itu akan menurunkan kembali Eliano Reinders, dan kalau terjadi rotasi pun itu akan bersama Dewangga. Dan apakah teman-teman ya, apakah Kurzawa akan debut di laga ini? Wah, ini menarik ya. Nanti kita bahas di akhir. Oke. Lalu juga dua double pivot di tengah, saya rasa Boyan Hodak akan menurunkan Frans Putros dan Tom Haye gitu ya, karena gini, selain Putros dan Haye ini di dua laga terakhir ini kelihatan sekali chemistry-nya gitu, dan memang secara komunikasi mereka cair sekali, bahkan gak canggung. Bahkan Tom Haye pun dalam momen ketika melawan Persis Solo itu sempat ada cekcok dengan Putros. Nah, itu membuktikan bahwa mereka ini benar-benar punya komunikasi yang bagus gitu ya. Selanjutnya sebagai pemain nomor 10 saya rasa akan diturunkan Luciano gitu. Kalaupun tidak Luciano, saya rasa Berginho atau Beckham Putra itu akan menempati posisi ini. Lalu juga dua sayap yaitu William Barros. Tetap William Barros saya rasa tidak akan tergantikan gitu ya, karena ya dia ini adalah pemain yang bisa dikatakan terkuat di Persib gitu ya. Karena selain dia masih punya stamina yang memang di atas para pemain Persib yang lainnya, juga ia pun bisa seimbang ketika bertahan dan menyerang. Nah, ini yang memang mahal dari seorang William Barros. Lalu juga Beckham Putra ya, kalau Luciano dipilih di posisi nomor 10, saya rasa Beckham Putra itu akan kembali diturunkan di posisi sayap. Dan kalaupun terjadi rotasi atau tidak pun Beckham Putra, maka Berginho saya rasa akan menempati posisi ini. Lalu untuk striker, nah ini masih agak sedikit bingung jujur. Karena gini, Andrew Yung di pertandingan melawan Persis Solo itu sempat mengalami nyeri di kakinya. Ramon tentunya saya rasa Ramon bukan pilihan yang tepat gitu ya, karena meskipun dia sudah mencetak gol gitu, namun tetap di laga terakhir dia pun tetap dengan gaya seperti biasanya, mudah terpleset lah, dapat peluang gak masuk lah. Saya rasa cocoknya Ramon itu tetap di babak kedua gitu ya, jangan dimasukkan dari awal. Namun ya saya gak tahu apakah Boyan Hodak punya pertimbangan lain atau seperti apa. Nah, kalau Andrew Yung tidak fit, saya rasa Barros yang akan menempati posisi striker ini gitu. Ataupun tidak Barros ya, kemungkinan Ramon yang akan tampil dari awal. Namun tidak ada pilihan lain selain nama-nama tersebut gitu. Dan apakah Lipin Kurzawa akan debut di laga melawan Malut United? Nah, ini menarik teman-teman ya. Saya rasa dia akan debut di laga ini, namun tidak sebagai starter. Kemungkinan dia akan tampil di babak kedua. Karena kan seperti biasa kan seperti itu gitu. Jarang sekali Boyan Hodak ketika dapat pemain baru gitu akan diturunkan sebagai starter, itu jarang sekali. Pasti akan diturunkannya dari babak kedua. Begitupun dengan Dion Max. Nah, saya gak tahu tuh apakah Dion Max ini sudah masuk ke regulasi U23 gitu ya. Kalau memang sudah masuk ke regulasi U23, nah maka saya rasa Dion Max ini akan tampil dari awal gitu ya, karena Kakang Rudianto kemungkinan masih dalam posisi yang memang masih bulan madu lah gitu ya, atau Robby Darwis kemungkinan gak terlalu siap untuk dimasukkan di babak pertama. Nah, kemungkinan Dion Max. Namun kita lihat saja
Apakah Kakang Rodianto siap? Kalau nggak siap ya kemungkinan Robby Darwish dan Dion Max yang ditampilkan dari awal untuk memenuhi regulasi U23. Dan untuk prediksi tentunya ya, untuk prediksi saya di laga ini tetap saya lebih memegang Persib Bandung bisa mengalahkan Maluku United. Bahkan presentasinya saya bisa menjamin sampai 80%. Alasannya teman-teman, karena gini, Persib ini mau tidak mau dia ini punya mental yang kuat ketika bermain di kandang. Gitu ya, punya mental yang kuat. Apalagi mereka punya catatan yang memang sangat begitu impresif. Bahkan ketika berhadapan Borneo, ya pas Persib menang 3-1, kurang hebat apa Borneo? Gitu, tetap bisa dikalahkan oleh Persib Bandung. Nah, Persija, kurang siap apa Persija? Tetap juga bisa dikalahkan oleh Persib Bandung. Nah, hal serupa itu bisa terjadi di laga melawan Maluku United. Maluku pun saya rasa bisa dikalahkan oleh Persib Bandung. Dengan skor yang tipis-tipis seperti biasanya 1-0, kalau tidak 1-0, 2-0 ya. Namun apakah pertanyaan lagi, apakah Persib akan kebobolan? Saya rasa jawabannya adalah tidak. Karena pasti ya Persib Bandung sudah menyiapkan melalui skema Boyan Hodak untuk tidak kecolongan tentunya ya. Oke teman-teman, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum. Dan sekali lagi silahkan tuliskan prediksi kalian di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.